Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, awal mulanya saya itu orang yang introvert ya, lebih cenderung ke pendiam, kemudian lebih cenderung yang sering banyak dibully orang, ya dikata-katain orang, ya dengan berbagai macam perkataan ya, cacian dan lain sebagainya, dari kulit yang hitam, kemudian monyet spontan. Terus ya banyak lagi yang menurut KF itu tidak nyaman. Tapi pada saat itu KF nggak bisa balas ya. KF hanya bisa diam, dan sekali lagi kalau pengen balas rasanya tidak mungkin ya, karena semakin dibalas semakin bulian itu semakin semakin nggak enak di hati. Nah, ternyata Allah punya cara ya untuk membalas orang-orang yang seperti itu dengan tidak membalas perkataan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara Allah buktikan di kemudian hari. Oke, poinnya apa? Poinnya adalah begini teman-teman. Terkadang kita itu sibuk mikirin omongan orang lain. Kita itu sibuk mikirin penilaian orang lain. Kita sibuk mikirin cacian orang lain, sehingga kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Akhirnya kita sibuk terus ya memberikan topeng dalam diri kita, kemudian kita berakting di depan orang lain, sehingga kita tidak bisa menunjukkan bahwa ini adalah diri kita sendiri. Nah, dengan adanya seperti cacian, kemudian hinaan orang lain, teman-teman di sekitar ya, yang mungkin ceng-cengan teman-teman kita gitu ya. Nah, justru sebenarnya adalah ini kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita ya. Kenapa kita jadikan motivasi? Karena apa yang mereka katakan itu belum tentu benar ya. Dan yang sudah pasti ketika dia mencela kita, baik berupa fisik ataupun yang lainnya, adalah sebenarnya mereka lagi mencela penciptanya kita gitu ya. Jadi makanya hati-hati betul ketika ada teman, sahabat, atau mungkin orang lain ya yang Anda kenal, kemudian ente semua memperlakukan mereka dengan sebelah mata gitu ya. Apalagi kalau mungkin fisiknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya ya kulitnya hitam, kemudian atau mungkin hidungnya pesek, dan kita tuding bahwa dia, wah lo pesek lo gitu kan, atau mungkin lo hitam keling dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sejatinya justru perkataan itu bukan tertuju kepada orang itu sebenarnya, tapi juga tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani taqwim, sebaik-baik rupa. Kemudian dicela sama makhluknya sendiri. Wah, ini kan luar biasa ya. Nah, makanya sebelum kita mencela orang lain, kita mikir dulu gitu loh. Apalagi itu yang berkaitan dengan fisik. Dulu saya ngalamin hal-hal yang seperti itu, yang tadi saya cerita di awal. Saya dibully, saya dikatain, saya dicengin gitu ya. Udah kenyang banget pada saat usia saya masih usia SD sampai SMP lah kalau tidak salah, seperti itu ya. Ya tapi sekali lagi saya nggak bisa balas gitu ya. Saya nggak bisa balas, nggak bisa balik ngecengin, nggak bisa balik. Paling cuman marah dalam hati, gondok dalam hati gitu ya. Ya paling banter-banter, namanya anak-anak usia segitu, nangis gitu kan ya. Nah, siapa tahu Anda mungkin yang hari ini nonton video saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Yang fisiknya mungkin tidak seganteng teman Anda gitu kan. Yang fisiknya mungkin tidak secantik teman Anda, sehingga merasa minder atau bahkan sering banget ya dibully sama teman-teman kita. Nah, sebenarnya sikap kita bagi kita yang dibully adalah ya sudah, sabar saja. Kenapa? Karena Allah nanti akan memberikan jawabannya itu di kemudian hari ya. Anda tinggal tunjukkan saja tuh prestasi. Anda tinggal tunjukkan bagaimana perkataannya mereka itu adalah perkataan yang tidak benar ya. Jadi nggak usah mikirin tuh omongan dia sampai merenung, kemudian akhirnya kita berupaya untuk mempercantik diri, memperganteng diri di depan dia. Nggak perlu teman-teman ya, karena nanti Allah akan membuktikan sendiri bahwa apa yang dia katakan itu sebenarnya tidak benar, atau bahkan nanti akan berbalik kepada orang yang
membuli Anda atau mungkin mencaci maki Anda. Nah, aneh juga dulu seperti itu, diam ya, kemudian buktikan saja dengan prestasi. Dan sekali lagi, kalau itu kita ambil pusing, kita akan stres ya, kita akan berusaha ingin tampil yang terbaik di depan dia. Padahal ya sejatinya adalah mereka bukan hanya ngatain kita, tapi tadi balik lagi ngatain penciptanya kita, ini Allah Subhanahu wa taala, yang juga itu penciptanya dia. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia mencela kita, berarti dia lagi mencela Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain kita. Kalau kita hitam, ya emang kenapa dengan kulit hitam gitu kan ya? Nggak diskriminatif banget gitu kan. Kalau misalnya hidung kita pesek, emang kenapa dengan hidung kita pesek gitu kan? Atau kita nggak ganteng, emang kenapa kalau kita nggak ganteng? Ya artinya kemuliaan seseorang itu nggak dinilai dari tampang bos gitu kan, nggak dinilai dari kulit, nggak dinilai dari miskin kaya, enggak. Kemuliaan seseorang itu dinilai dari takwanya. Jadi kalau Anda hitam, ya jadilah kita seperti semulianya Bilal bin Rabah yang kulitnya mungkin hitam, lebih hitam dari Anda, kemudian tidak setampan Anda, dan juga mungkin Anda sama Bilal mungkin lebih gantengan Anda, walaupun mungkin saat ini kulit kita ya menurut sebagian teman-teman kita hitam gitu ya. Tapi Bilal bisa menunjukkan bahwa dia lebih mulia dari orang-orang yang tadi mungkin dikatakan orang tampan, ganteng dan lain sebagainya. Bahkan terompah Bilal sudah sampai di surga. Ya Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu.